mau masuk SMP, terus nanti harus tanda tangan kedua orang tuanya. Tapi kalau sudah ditunjuk siapa yang bertanggung jawab terhadap anak ini, ya proses administrasi itu menjadi mudah. Tetapi mungkin langsung aja boleh dijelaskan hari ini persidangan apa yang dilangsungkan oleh Pak RK di Bandung, boleh ceritakan sedikit seperti apa? Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir. Untuk saya capek. Maafin ya Kak. Ya Bapak, hari ini sidangnya itu permohonan untuk hak asuh pengangkatan anak. Hari ini sidangnya itu untuk lebih detailnya rekan saya akan menjelaskan. Oke, jadi seperti yang sudah diketahui oleh teman-teman semua bahwa pasca perceraian kan memang sudah ada kesepakatan nih di antara Ibu Lia dengan Pak RK mengenai siapa dan bagaimana gitu ya. Nah, pada saat itu disepakati bahwa Ananda RK itu akan diasuh dan dirawat oleh Pak Ridwan Kamil. Nah, Ananda RK seperti kita ketahui juga banyak dari media memang dibawa oleh Ibu Lia dan Pak RK ini kan sejak usia 5 bulan gitu ya, sudah dirawat bersama, memang mau diangkat anak. Tapi prosedur untuk pengangkatan anak ini memang cukup panjang karena mensyaratkan ada dulu foster care gitu ya, jadi ada pengasuhan dulu nih yang harus dilalui oleh calon orang tua ini dengan si anak untuk jangka waktu per 6 bulan lah dia dimonitor oleh dinas sosial. Itu berjalan, dilakukan berdua nih permohonannya dari awal. Nah, tapi kemudian kita ketahui bahwa bercerai nih kan gitu ya. Nah, akhirnya setelah perceraian ini disepakatilah bahwa Pak RK akan meneruskan proses pengangkatan anak. Nah, ini yang terjadi. Jadi kita sudah mendapatkan surat keputusan dari dinas sosial yang mengizinkan Pak Ridwan Kamil sebagai single parent untuk mengangkat Ananda RK secara sah dengan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, tetapi surat keputusan dari dinas sosial itu tetap harus dilanjutkan dengan adanya proses di pengadilan melalui penetapan gitu. Jadi itu yang sedang kami lakukan. Ini hanya meneruskan proses saja sebenarnya. Betul, tadi agendanya adalah kita sudah daftarkan sejak tanggal 26 Juni, terus tadi dipanggil di pengadilan dan Pak RK sudah dimintai keterangannya, kita sudah sampaikan 2 orang saksi, semua dokumen persyaratan sudah kami penuhi. Nah, sekarang majelis sedang bermusyawarah nih, minggu depan insya Allah ketok palu gitu. Apakah dikabulkan atau ditolak kita juga belum tahu, tapi karena ini niat baik gitu ya, dan untuk kepentingan terbaik bagi anak, mudah-mudahan dikabulkan insya Allah. Bu, yang menginginkan adopsi ini Bapak atau aku baca di beberapa media tuh Ibu Cinta yang menyerahkan ke Bapak RK atau memang Pak RK yang ingin mengadopsi? Itu seperti apa mungkin itu? Nah, dulu keduanya ingin mengangkat anak ini. Jadi kalau pakai bahasa adopsi boleh, tapi kalau di dalam peraturannya bahasanya adalah pengangkatan anak gitu ya. Dulu udah ketika Ibu Lia sama Pak RK masih dalam satu rumah tangga, dua-duanya memang sama-sama mau mengangkat RK sebagai anak gitu. Tapi kan dalam perjalanannya kemudian berpisah nih, nggak mungkin kan nih anak dikembaliin, udah pada jatuh sayang. Ibu Lia sudah jatuh cinta sama Ananda, demikian pun Pak Ridwan Kamil. Nah, pertimbangannya di antara mereka ini apa yang menjadi kesepakatan, itu kami sebagai kuasa hukum tidak dilibatkan karena itu kesepakatan yang dibuat antara Ibu Lia dengan Pak Ridwan Kamil. Tapi kalau saya boleh berpendapat gitu ya, karena ini anak laki-laki, kalau dewasa bukan mahramnya Bu Lia kan nanti kalau sudah besar ya. Jadi mungkin pertimbangannya itu mungkin ya, tapi kami kurang tahu. Tapi pada prinsipnya sekarang Pak Ridwan Kamil yang menentukan. Masih di bawah umur.
masih di bawah umur alangkah mungkin baiknya ibunya yang jatuh ke tangan ibunya mungkin ya. Iya, kalau anaknya itu bukan kalau ceritanya adalah anak kandung, ya undang-undang menyatakan apabila ada perpisahan untuk orang tuanya, bagi orang tuanya di bawah 12 tahun sebaiknya diasuh oleh ibu, gitu kan? Nah, tetapi ini kan halnya berbeda. Ini anak yang diangkat, tetapi prosedurnya pada saat itu belum sempurna dilakukan. Gitu. Jadi kami hanya ditugaskan oleh Pak Ridwan Kamil untuk menyempurnakan administrasinya, menyempurnakan prosedur hukumnya, gitu. Dan ini niat baik seorang manusia, gitu. Saya rasa ya inilah mudah-mudahan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Saat ini Arka tuh sama Kang Emil atau masih sama Bu Cinta? Sama Kang Emil. Dari semenjak perceraian kemarin ya? Yes, ya semenjak perceraian kemarin memang sudah tinggal dengan Kang Emil, gitu. Tapi kan begini, diambil bersama dari bayi, disayangi, dicintai, kan pasti Ananda juga sudah mengingat Ibu Lia itu sebagai mamanya ya. Jadi dan Ibu Lia juga sudah menyayangi Arka sebagai anaknya, gitu. Jadi ya seperti normal saja gitu. Setiap saat bisa bertemu. Bu Lia juga sering datang, memperhatikan, bertanya mengenai bagaimana perkembangannya dan lain-lain. Gitu. Bu, adopsi dan perwalian di atas kertas tuh atas nama Pak RK, tapi pengasuhan boleh bersama. Itu seperti apa? Boleh Bu. Tetap bersama mengasuh. Yes. Iya. Secara perwalian di atas kertas. Iya, Bapak. iya. Itu kan kenapa juga misalnya ada perceraian ya untuk anak kandung. Kenapa harus ditetapkan anak di bawah umur itu siapa yang mengasuhnya? Kan untuk mempermudah proses-proses administrasi sebetulnya. Nanti kalau ke sekolah gitu kan. Ya. Biasanya kan kalau orang yang bercerai ini udah nggak ngobrol lagi nih gitu kan. Nah, jadi nanti jangan sampai nanti anak ini mau masuk SD, mau masuk SMP, terus nanti harus tanda tangan kedua orang tuanya. Tapi kalau sudah ditunjuk siapa yang bertanggung jawab terhadap anak ini, ya proses administrasi itu menjadi mudah. Tetapi pengasuhan sangat boleh dan wajib rasanya ya. Tidak mungkin berhenti begitu saja gitu dengan adanya perceraian. Umur berapa? Sekarang 6 tahun. 6 tahun. Iya. Jadi sudah hampir 6 tahun juga dirawat oleh Ibu Atalia dan Pak RK. Kak, maaf, orang tua Arkana masih mengunjungi nggak sih Kak? Atau mungkin masih berkomunikasi dengan orang tua? Kalau masih ingat proses waktu itu bagaimana Pak Ridwan Kamil itu dan Bu Lia mengambil Arkana itu kan persis jatuhnya di hari anak ya. Waktu itu kalau nggak salah COVID. Nah waktu itu informasinya katanya orang tuanya kena COVID. Tapi kalau tadi di persidangan disampaikan sampai hari ini belum diketahui di mana orang tuanya. Jadi ada dokumen yang menyerahkan, tapi kakek neneknya atau entahlah usianya sudah bukan usia pasangan orang yang masih bisa melahirkan gitu. Ya. Itu yang menyerahkan ke panti Panti asuhan. asuhan. Jadi nggak ada nih cerita anak siapa. Ya, nanti Seperti jangan yang beredar. jangan di perintil nanti jangan ada yang bikin berita oh ini ternyata anak ini enggak, ini murni Pak Emil dan Ibu Atalia itu ngambil di panti asuhan ya, jadi jelas asal usulnya. Ya. Tapi tanggapan Pak RK sendiri melihat komen-komen negatif netizen mengarahkan ke orang lain. Kayaknya beliau nggak baca deh. Kayaknya beliau nggak baca jadi nggak terganggu. Iya. Karena diladenin juga nggak apa kan yang tahu persis itu Pak Emil dan Ibu Lia sebetulnya. Makanya nggak pernah berkomentar soal itu sampai hari ini. Karena emang tidak perlu dikomentari juga kalau beritanya nggak benar kan gitu. Apakah dengan adanya gugatan ini dengan
permohonan ini untuk Arkana bisa sekolah atau seperti apa? Pastinya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak RK adalah beliau ingin sekali memberikan yang terbaik untuk Arkana. Bahkan tadi beliau sempat menyampaikan bahwa kelak Arkana diharapkan lebih baik daripada beliau, dan ditegaskan juga tadi memang menjadi andalannya beliau ya setelah anak tertuanya tidak ada. Ini bisa dibilang sudah memikirkan jangka panjang dari Arkana sendiri ya, bisa menjadi apa? Wajib ya, itu salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah calon orang tua angkat gitu ya. Di dalam undang-undang disebutkan bahwa pertama dia harus punya kemampuan secara finansial, yang kedua juga harus menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa nanti anak ini dewasa, dia harus diberitahu asal usul setelah dia mengerti. Yang ketiga adalah menjamin kehidupannya, dan bahkan karena ini kita bicara hukum Islam ya, di dalam hukum Islam ini kan ada hak yang didapatkan oleh anak angkat. Nah itu juga sudah dituliskan. Jadi tidak kalau yang wajib mendapatkan waris itu apabila ada apa-apa kan itu adalah anak-anak ahli warisnya gitu ya. Dan anak angkat ini kan tidak dijamin besaran berapa gitu, tetapi itu diwajibkan dinyatakan oleh calon orang tua angkat. Jadi artinya memang negara juga sudah memikirkan bahwa kalau mau angkat anak ini ya lu juga sudah harus berpikir ini bukan kayak ya kita ngadopsi kucing aja kan ya, bener nggak? Ngadopsi kucing aja kan ini perjanjian kita seumur hidupnya masih kucing gitu kan, apalagi ini anak manusia. Jadi harus difikirkan ke depan. Yang itu itulah yang menjadi pertimbangan dari negara, dalam hal ini dinas sosial, mengenai keseriusan calon orang tua asuh angkat ini gitu pada saat mau merawat seorang anak. Ini niat baik manusia gitu ya, kan banyak banget nih yang terlantar di pinggir jalan dan lain-lain gitu. Masa sekarang ada satu yang mau ngangkat terus beritanya dibuat aneh gitu kan. Ya mudah-mudahan ini bisa kita klarifikasi, kita sampaikan bahwa ini ya dihormati saja sebagai niat baik. Memang sudah lama kan, sudah sejak diambil dari pagi juga sudah. Jadi hanya lanjutkan proses saja sih teman-teman. Berapa lama Kak proses untuk sampai keluar surat sah sebagai anak? Lami pisan, lama. Jadi ada foster dulu, ada pengasuhan yang harus dilalui gitu. Kayak probation lah ya kalau foster itu. Cocok nggak nih orang tua ini tuh bener nggak sih ngasuhnya gitu. Itu dimonitor terus oleh dinas sosial secara berkala, diperpanjang lagi. Nah itu pengasuhan, kalau itu sudah lolos kemudian nanti baru boleh melanjutkan ke proses pengangkatan anak. Biasanya 2-3 tahun, tapi ini kenapa lama ya itu karena mungkin terhambat proses perceraian yang tadinya diajukan berdua, sekarang kan single parent. Jadi harus ada dokumen-dokumen yang kita mulai awal lagi. Makanya Bu Cita sendiri sering ketemu tinggal dengan kalau saya dengar sih ya suka diajak jalan, suka diajak makan, ya layaknya seorang ibu itu gitu ya, ditengok dan lain-lain. Berarti nggak ada batasan sama sekali ya untuk Bu Cinta untuk bertemu dengan anak-anak? Oh nggak ada sama sekali. Anytime ya. Anytime. Ya sudah sesayang itu juga sih Bu Lia. Dan anaknya juga mungkin ya sudah udah kenalnya itu ibunya gitu kan. Yeah. Kak, maaf penegasan lagi, kan Arkana diangkat dari 5 bulan sampai sekarang 6 tahun. Artinya kemarin sudah ada surat adopsi atas nama berdua bapak dan ibu atau Belum. belum ada sama sekali. Pengasuhannya sudah ada. Jadi pengasuhannya, fosternya gitu ya, foster care-nya yang diperpanjang oleh dinas sosial itu sudah ada namanya Bu Atalia dengan Pak Ridwan Kamil gitu. Tetapi pengasuhan setelah pengasuhan ini kemudian akan menjadi pengangkatan, terjadilah proses perceraian. Gitu. Tadinya memang mau berdua. Ya, gitu. Kan tadi Kang Emil sendiri bilang doa yang terkabulkan. Mungkin ini sudah dibicarakan berapa lama dengan
para kuasa hukum? Kan kalau disampaikan oleh beliau bahwa doa itu kabulkan, kan itu mungkin doanya beliau ya, doa beliau ketika beliau dalam sholatnya, dalam doanya ada beberapa hal mungkin yang dipanjatkan, salah satunya ini mungkin sehingga akhirnya bisa melewati proses yang panjang kemudian akhirnya menjadi single parent terus harus mengulang lagi dan hari ini alhamdulillah terjadi sidangnya gitu kan, ya menunggu putusan minggu depan. Ya mungkin itu arti dari doa-doanya dikabulkan. Jadi pada saat kami dihubungi karena ada gugatan perceraian itu ya memang ini menjadi concern utama dari Pak Ridwan Kamil. Aduh teh kalau cerai ini anak di mana gitu loh. Bagaimana, apakah masih bisa dilanjutkan prosesnya atau bahkan kemudian negara ini menjadi tidak memberikan karena ada perceraian misalnya kan begitu ya. Itu kan bisa saja terjadi. Nah itu menjadi kekhawatiran yang sangat besar dari Pak Ridwan Kamil sehingga ketika step by step kita lalui prosedurnya dan lain-lain, bahkan ketika SK dari Dinas Sosial terbit yang menyatakan bahwa Pak Ridwan Kamil ini bahkan bukan direkomendasikan boleh mengangkat Arkana sebagai anaknya, beliau sudah sangat senang. Ini kan tinggal step finalisasinya gitu, penetapan kan judulnya gitu ya di pengadilan tuh. Jadi rasanya mungkin jawabannya itu kali, karena ini kebingungan yang terbesar dari Pak Ridwan Kamil pada saat ya selain juga harus berpisah dengan Ibu Atalia gitu. Tapi ini nasib anaknya gimana nih? Dan ini juga akhirnya harusnya ini menjawab atas semua spekulasi-spekulasi yang ada di media sosial bahwa ini anak si A, si B, si C, bahwa tadi kami melihat dengan tegas karena kan memberikan bukti-bukti ya di persidangan, melihat dengan jelas surat serah terima Ananda kepada panti asuhan, kemudian dari panti asuhan kepada Pak Emil semuanya itu ada. Jadi saya mau mempertegas bahwa sudahi spekulasi, sudahi berita-berita fitnahnya ini, kok bisa tenang hidup dengan fitnah gitu. Jadi balik lagi tadi disampaikan oleh rekan saya, segala suatu niat baik insya Allah berakhir dengan baik gitu. Dan akhirnya mungkin ini membuktikan dan menjawab semua tudingan-tudingan yang seliweran selama ini ya. Dari kami juga sengaja tidak mau klarifikasi karena kami tidak mau memberikan panggung untuk berita yang tidak benar. Begitupun dengan Pak Emil dan Ibu Atalia ya. Jadi mudah-mudahan dengan hari ini sidang berjalan, semuanya akhirnya bisa terjawab dan pemerintahan ini bisa lebih adem gitu ya. Karena kasihan nanti kalau Ananda sudah besar, sedih juga nih kalau lihat. Kak tanggapan Sorry? Tinggal berapa kali sidang lagi? Satu kali lagi saja untuk hasil dari musyawarah majelis gitu. Minggu depan. Ya. Kak tanggapan kakaknya Arkana mungkin seperti apa? Oh, alhamdulillah, karena itu menjadi syarat juga dari Dinas Sosial, harus ada persetujuan, apalagi kan Neng Kamila ini sudah dewasa ya. Jadi harus ada surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa dia tidak keberatan dan mengizinkan, dan itu kami sudah sampaikan di kesempatan persidangan tadi. Itu jadi syarat. Kalau beliau keberatan ya mungkin Dinas Sosial juga tidak akan mengabulkan. Gitu. Berapa orang mungkin yang akan jadi saksi mungkin ya Kak, atau apa hasil? Tadi sudah dua orang dari panti asuhan sama dari pihak keluarga yang merawat. Neng Kamila mungkin juga akan dipanggil? Enggak. Kan sudah ada surat pernyataannya. Tapi sebentar lagi mau ketemuan sama Pak Ridwan Kamil juga nih Neng Kamila. Mau ketemuan kan lagi liburan juga ya. Gitu. Oke. Tanggal berapa Kak sidang putusannya? Minggu depan, tapi itu ikut ya. Oh ikut. Ya. Jadi jangan repot-repot datang ke sana. Berarti kita nunggu press Nanti conference. udah jauh-jauh, tahu-tahu ikut. Jadi Minta saya kasih doanya tahu aja sekarang. dikabulin ya. Ya, semoga Minta doanya, hasilnya minta baik, seperti niatnya baik. Tapi ada peluang nggak sih? Ada peluang buat Yang penting paham.
peluang ini Dikabulkan atau ditolak nih? dikabulkan. Allah yang punya, kalau kita berharapnya dikabulkan. Tapi balik lagi kita cuma ikhtiar, gongnya Allah yang punya nih. Tapi mudah-mudahan kan kita harus berprasangka baik sama Allah. Nah,